Aku dan suami sudah berpisah. Sekarang aku tinggal sendiri dengan dua anak kecil. Yang satu berumur 16 bulan. Suatu pagi aku bertemu dengan suamiku setelah kami menemui pengacara kami. Suasananya sangat tidak menyenangkan. Aku menjemputnya ke sana karena dia tidak bisa mengemudikan mobil. Aku tahu, kalau aku tidak menjemputnya ke pertemuan itu, dia tidak akan datang. Jadi, aku mengantarnya kembali ke rumah kami, di mana aku tidak lagi tinggal di sana. Dia memintaku untuk masuk, namun aku beralasan untuk menghindari masuk ke dalam rumah. Begitu dia keluar dari mobil, aku langsung menjauh dari tepi jalan. Tubuhku gemetar hebat. Aku segera meluncur ke rumah temanku, di mana anakku sedang menungguku. Waktu makan siang telah berlalu, dan aku akan mengantar anakku pulang untuk tidur siang. Tetapi temanku memintaku untuk tinggal. Dia merasa ada sesuatu yang buruk bakal terjadi. Baru sekarang aku tahu, bahwa dia diarahkan oleh Roh Kudus. Ia bisa melihat kalau aku sedang gelisah, dan dia memohon agar aku tidak pergi. Tapi aku perlu menenangkan pikiranku. Jadi aku berjanji padanya. Segera setelah anakku terbangun dari tidurnya, aku akan kembali. Dia dengan enggan membiarkanku pergi. Perjalanan dari rumahnya ke rumahku hanya beberapa menit. Saat aku sampai di rumah, anakku tertidur di kursi mobilnya. Seperti biasa, saat dia tertidur, aku akan menggendongnya dari mobil ke dalam rumah, kemudian membuka kunci pintu depan dan membawanya kemudian aku segera turun dan membuka garasi. Dan memasukkan mobil ke dalam garasi dan menutup pintunya. Mobil sudah terparkir dan tinggal mengunci pintunya. Semuanya selesai dan aku tinggal mengunci pintu rumah. Semua ini memakan waktu tidak lebih dari 4 menit. Saat aku mengintip anakku di tempat tidurnya, aku berpikir betapa damainya dia. Itulah hiburan kecil bagiku di tengah kekacauan saat itu. Aku baru saja menuruni tangga, ketika aku mendengar seseorang masuk ke lorong melalui pintu depan. Aku mengira, pasti salah satu tetanggaku yang mungkin melihatku pulang. Mungkin ingin mengobrol sambil minum teh. Saat aku berbelok di ujung tangga bawah, aku berhadapan langsung dengan orang yang sebentar lagi akan jadi mantan suamiku. Bagaimana dia menemukan rumahku? Aku mengira rumahku sudah cukup tersembunyi. Bagaimana dia menemukanku? Bagaimana dia bisa ada di sini? Aku mulai panik. Dia tidak terlihat ketika aku berbelok masuk ke rumah. Dan tidak ada tempat untuk bersembunyi di luar sana. Ini adalah jalan dengan rumah berjajar tanpa celah di antaranya. Tidak ada semak yang rimbun untuk bersembunyi di baliknya. Tidak ada satupun bangunan untuk bersembunyi di balik dari mana dia datang. Aku hanya 1 atau 2 menit saja berada di lantai atas. Aku berpikir, oh Tuhan, tolong. Naluriku berbicara bahwa aku harus menjauhkan dia dari bayiku. Satu-satunya cara yang bisa aku lakukan saat itu adalah mengajaknya ke ruang tamu. Aku menuju ke dapur untuk memasak air untuk membuat teh, agar ada waktu sebentar untukku berpikir. Aku tahu dia ingin berbicara. Itulah hal terakhir yang ingin aku lakukan. Ruang tamuku tidak banyak perabotan. Aku duduk di kursi satu lenganku, dan dia duduk di ujung sofa. Aku sangat tegang. Suamiku mulai berbicara. Dia ingin aku kembali padanya, dan beri dia kesempatan lagi. Dia ingin kita kembali menjadi keluarga. Dia tidak melihat bahwa itu sudah terlambat. Karena dia telah menghancurkan kepercayaan, cinta atau perasaan positif yang pernah aku miliki. Dia memohon padaku sekarang. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi,
Aku tidak bisa melepaskan anak-anak, aku tidak bisa biarkan kamu pergi. Dalam kesesakan aku berpikir, oh Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Aku tidak bisa mengatasi ini. Dalam hati aku berteriak. Dalam sekejap aku mengalihkan pembicaraan kami. Putus asa, kemudian dia meminta untuk meminjam mobilku. Aku harus mengeluarkannya dari rumahku. Suamiku tidak punya SIM. Setahuku ia tidak pernah mengemudikan mobil. Tapi pada saat itu, aku tidak peduli jika mobilku tidak kembali. Jika itu harus, dia boleh ambil mobil itu. Aku tidak lagi berpikiran rasional. Aku minta agar teman kami yang mengembalikan mobilku nanti. Dan mengembalikannya tepat waktu agar aku bisa menjemput putriku dari sekolah. Dan kemudian secepat dia muncul. Secepat itu pula dia pergi. Tinggallah aku berkeringat dingin. Anakku masih tidur. Tapi aku tidak akan membangunkannya sampai menit terakhir. Aku harus membangunkannya sekitar jam 3:10. Baru sekitar jam 3:09, mobil berhenti di depan rumahku. Karena silau mentari sore yang terang, aku tidak bisa melihat wajah pengemudinya. Aku mengira bahwa itu adalah teman kami. Lalu pengemudi membuka pintu dan dia keluar dari mobil, ternyata itu suamiku. Aku hanya punya waktu 20 menit untuk membangunkan bayiku, pergi ke sekolah dan menjemput putriku. Aku berharap bisa mendapatkan kunci dari suamiku tanpa membiarkan dia di dalam rumah. Tapi dia memaksa masuk ke dalam rumah sebelum aku sampai ke pintu untuk menguncinya. Dia membawa amplop manila dan kembali dia marah. Dia melangkah ke dapur dan melemparkan amplop itu ke atas meja. Sambil berteriak, dia mengambil amplop itu dan mengeluarkan dari dalamnya surat perjanjian perpisahan. Dalam kemarahan yang menantang, dia mencoret-coret namanya yang tertera di bagian bawah. Masih dengan berteriak, saat menandatangani, "Kalau itu yang kamu mau, ambil itu." Dia geram. Aku harus menghindar dari kemarahan itu. Aku menuju ke ruang tamu. Dia mengikutiku dan duduk di ujung sofa. Dia mulai memohon padaku untuk tidak melakukan ini kepadanya. Aku duduk di kursi seperti batu. Aku tak berdaya. Aku membencinya dan ingin, aku tidak boleh salah langkah sekarang. Suamiku menghampiriku dan menaruh tangannya di lututku. Dia menangis, dan berkata, "Aku tidak bisa melepaskan kamu. Aku tidak bisa melepaskan kamu." Tiba-tiba jari-jarinya meremas kakiku. Segera aku menatap matanya. "Aku tidak akan melepaskan kamu," katanya dengan geram. Seketika aku melihat kepribadiannya mengubah suasana di depan mataku. Aku pernah menyaksikan ini ketika dia sedang mabuk. Tapi kali ini dia dalam keadaan sadar, dan sangat berbahaya. Dalam sekejap, sebelum aku sempat bereaksi, tangannya melayang ke tenggorokanku dan dia mulai mencekik. Dalam hatiku berkata, "Tuhan, dia akan membunuhku." Dan kemudian dia berkata, "Aku akan membunuhmu." Aku mencakar tangannya, dan kami berdua jatuh ke karpet. Aku mencoba menarik tangannya dari leherku, tapi dia terlalu kuat bagiku. Jika saja aku bisa melepaskan satu atau dua jari tangannya dari leherku. Aku tidak bisa bernapas. Aku berguling di karpet bersamanya. Cengkeramannya mengendur hanya sesaat, tapi itu cukup untukku menarik nafas. Dan kami pun bergulat lagi. Dia berteriak dan mengutukku. Hatiku berdebar keras. Setiap kali aku berhasil melonggarkan cengkeramannya, sekedar untuk mengambil napas, jari-jarinya mencengkeram leherku lagi dengan lebih kuat. Aku tercekik hampir mati dan akan mati rasanya. Di ambang pingsan, terlintas wajah anak-anakku dalam pikiranku. Aku bertanya-tanya, apa yang akan terjadi pada mereka, siapa yang akan mengurus mereka. Aku tidak boleh mati. Aku masih punya bayi yang harus kurawat.
Aku menyerang dengan tangan dan kaki, dan dia memukulku. Cengkeraman suamiku lepas seketika, dan aku menjauh darinya. Aku harus menuju pintu, tetapi dia masih terlalu cepat mengejarku. Dia menghadang jalan menuju dapur, dan membuatku menerjang pintu. Dia kembali ke lorong dengan kilatan logam di tangannya. Dia menangkapku dan melemparkanku ke lantai. Lenganku secara otomatis. Aku berlutut di bawah dia sekarang, dan salah satu tanganku mencakar tenggorokannya. Aku mencoba mendorong lututku ke selangkangannya. Aku mencoba menggigit untuk menendangnya. Apapun agar menjauh darinya. Kami terus bergulat saling melawan. Mula-mula di lorong, dan kemudian di ruang tamu. Sekarang ada noda darah di karpet. Ada percikan darah di dinding. Dia menundukkan aku ke lantai, dan untuk ketiga kalinya dia menggeram. Aku akan membunuhmu. Walau aku masih melawan. Aku tidak bisa bernapas. Dia berhasil menghambat pasokan udara ke pernapasanku, dan aku tahu bahwa aku akan mati dalam beberapa detik lagi. Aku menyerah, dan semua kepanikanku hilang. Aku serasa meluncur ke dalam kegelapan. Aku berkata dalam hati, Tuhan, aku siap untuk mati. Kemudian cahaya terang berkilau menyelimutiku, dan aku tidak lagi memiliki tubuh jasmani. Tapi aku masih ada. Aku tidak punya mata untuk melihat, tapi aku melihat segala sesuatu di sekitarku. Kini aku berada di tengah-tengah kehampaan yang luas. Ya, kehampaan, namun kehampaan itu bukannya kosong, tetapi benar-benar penuh dengan hadirat Tuhan yang hidup. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan di mana aku berada. Saat itu aku seperti berada di tempat yang sangat mulia. Kemudian aku merasa diselimuti oleh kasih Tuhan, dan Ia memeluk aku ke dadanya. Setiap sel dalam diriku dipenuhi dengan kedamaian yang luar biasa. Aku merasakan cintanya untukku. Oh Tuhan, aku tidak pernah tahu bahwa Dia sangat mencintaiku. Diselimuti oleh cinta itu, aku merasa sangat nyaman dalam pelukan Bapakku. Aku menyerahkan sepenuhnya keinginanku, diriku, dan semuanya, dan tanpa ragu. Aku berada di pelukan Bapakku, dan yang kuinginkan hanyalah tinggal di sana selamanya. Aku berkata pada Bapa, bahwa aku siap untuk pulang. Bapakku mengatakan sesuatu hanya untukku. Tapi yang bisa aku bagikan adalah, Dia mengatakan bahwa, menyerahkan keinginanku, diriku dan hidupku kepadanya, itulah yang Dia nantikan. Dan kemudian Dia menyuruhku kembali, karena belum waktunya untuk aku pulang. Bapakku memberiku kehidupan baru secara jasmani dan rohani. Dia membawaku kembali ke lantai ruang tamuku. Ia melepaskan cengkeraman suamiku dari leherku dan mendorongnya jauh dariku. Perlahan aku sadar bahwa aku telah kembali ke dunia. Seluruh tubuhku terasa sakit, terbaring di karpet. Di ruang tamu. Ketika aku perlahan membuka mataku, aku melihat suamiku duduk tak jauh dariku. Tertunduk di karpet, air mata mengalir di wajahnya, dan darah ada di mana-mana. Kemeja dan celananya berlumuran darah. Dan dia menangis dan mengerang. Perlahan aku bisa mendengar suaranya berulang-ulang berkata, apa yang telah aku lakukan? Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Aku tidak mengerti mengapa dia berlumuran darah. Dia terisak dengan tangan menutup wajahnya. Aku tidak lagi takut. Aku sudah mengalami kematian. Dan semua ketakutan hilang. Aku harus mengeluarkannya dari rumah. Dia mulai mengoceh yang tidak jelas. Aku sedang berbicara ketika dia melihat bahwa aku masih hidup. Dengan gemetar dia mulai bangkit. Baru ia sadar bahwa tubuhnya berlumuran darah. Dia terlihat ketakutan. Perlahan aku bangun dari lantai dan berdiri, mencoba berbicara tapi hanya sedikit suara yang tersisa. Dikarenakan tenggorokanku yang terluka. Tenggorokanku terasa sakit dan suaraku serak, tapi aku masih harus meyakinkan dia untuk pergi. Dia memohon agar aku tidak menelepon polisi.
dan aku meyakinkannya bahwa aku tidak akan lakukan itu. Apapun yang ingin dia lakukan, tetapi kami berdua tahu bahwa dia tidak mungkin pergi dengan baju berlumuran darah. Aku naik ke lantai atas, dan mengambil sepasang celana yang sekiranya cocok untuknya. Ketika aku memberikannya kepadanya, dia bergegas memakainya. Tetapi tetap memegang yang berlumuran darah. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mulai gelisah dan tidak rasional lagi. Aku berbicara dengannya, mencoba untuk menenangkannya. Pada saat yang sama aku mencoba menuntunnya menuju pintu depan. Sampai hari ini aku tidak mengerti apa yang membuatnya meninggalkan rumahku. Hanya Tuhan yang memungkinkan itu terjadi. Aku seolah benar-benar mendorongnya menyusuri lorong dan keluar dari pintu depan. Seingatku, aku mengunci pintu segera setelah aku mendorongnya keluar. Lalu aku berlari kembali ke dapur, agar aku bisa melihat ke arah mana dia pergi. Hanya butuh waktu 5 detik untuk mencapai jendela dapur, tetapi ketika aku melihat keluar, ia telah menghilang, tidak nampak lagi. Ada laporan polisi, dan laporan rumah sakit, dan ada pula foto-foto lukaku. Ketika aku dibawa ke rumah sakit, polisi penjaga ditempatkan di luar pintu kamarku. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, aku dan anak-anakku pindah. Kami bercerai dan aku mengubah namaku dan nama keluargaku dan pergi untuk bersembunyi. Sekalipun mantan suamiku tinggal di negara berbeda, ia masih hidup dan amat berbahaya.